Bisa dimulai, Bu. Ya, oke. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Wanita kasih Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali di ibadah online, walaupun masih dalam keadaan kita beribadah sendiri-sendiri di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita nantikan saja waktu Tuhan supaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Intinya kita tetap menantikan hadirat Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Mari kita awali ibadah hari ini, kita pujikan pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa telah tiba waktumu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba percaya waktu terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan baik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Yesus, Kau yang layak
layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat sore hari ini. Engkau sudah melayakkan kami untuk datang kepadamu. Walaupun kami datang dalam keadaan yang kurang sempurna. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Engkau melihat hati kami. Engkau menjamah hidup kami. Terima kasih Pak buat ibadah yang Kau adakan sore hari ini. Kami siap menerima lawatan-Mu. Kami siap mendengar suara-Mu. Kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Shalom, kaum wanita yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam sharing. Ya, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan untuk kasih dan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore ini. Sebentar kami boleh mendengarkan dan sharing firman Tuhan. Sekalipun kami ibadah secara online, tetapi kami sangat yakin bahwa kasih, kuasa, dan urapan Tuhan tidak kurang sedikit pun atas kami saat sore ini. Sebab Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, ya. Sore ini saya rindu membagikan sharing firman Tuhan yang sangat memberkati dan menjadi pengalaman pribadi saya, ya. Yang terambil di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, ya. Di sana ayatnya mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Puji Tuhan, Ibu-ibu. Di dalam poin yang pertama,
ayat ini mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ya. Yang artinya kita sudah tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, ya. Memang kita tidak tahu persis kapan Tuhan datang, ya. Bahkan tidak ada juga seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang, ya. Tetapi kita sudah diberitahu, Ibu-ibu, ya, bagaimana kita menyikapi situasi saat ini, ya. Tuhan sudah memberi tuntunan, ya, lewat firman-Nya yang tiap hari kita baca sehingga kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Tuhan sudah memberitahu, ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu, ya. Lalu juga Tuhan sudah kasih bagaimana kita ini sudah diperlengkapi, ya, perlengkapi dengan apa yang sudah kita baca juga di dalam firman Tuhan. Tapi satu hal, asal kita mau senantiasa mencari hadirat-Nya. Itu penting, Ibu-ibu, ya. Lalu Tuhan ini secara pribadi, Ibu-ibu, ya, tidak pernah menggantung, ya, tidak pernah gantung untuk kita ini tidak tidak mengerti dan merasakan tanda-tanda akhir zaman saat ini, ya. Kita lihat di sana sini, kita dengar, ya, juga bencana, berbagai bencana terjadi, ya. Tapi kita sudah tahu karena Tuhan sudah perlengkapi kita, ya, lewat kebenaran firman yang sudah kita terima. Lalu pada saat sore hari ini, pertanyaan untuk ibu-ibu dan saya pribadi, ya. Lalu apa yang harus kita kerjakan yang menjadi bagian kita ini, ya, ibu-ibu? Setelah kita sudah tahu, Tuhan sudah beri tuntunan, Tuhan sudah perlengkapi kita, lalu apa yang harus kita kerjakan, ya, yang menjadi bagian kita? Yang pertama di dalam ayat yang tadi, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lalu karena itu, yang pertama, kuasailah dirimu, ya, di dalam ayat yang tadi, yang selanjutnya. Yang pertama, kuasailah dirimu. Lalu bagaimana, ya, ibu-ibu, kita bisa menguasai diri di dalam situasi dan kondisi saat ini? Mungkin saat ini ibu-ibu dan saya Tuhan izinkan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan sesuatu yang mungkin berat, ya, kita rasakan secara daging, secara manusia kita tidak mampu. Tetapi satu hal, Tuhan minta kita harus menguasai diri, yang artinya ibu-ibu kita harus belajar mendisiplinkan diri, bagaimana kita harus bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh mendisiplinkan diri bersaat teduh, ya. Apalagi tiap hari kita diberi tuntunan oleh Bapak Gembala, ini kasih karunia, ibu-ibu. Saya pribadi, saya merasakan terberkati, ya, ibu-ibu, karena saya pribadi belajar mendisiplinkan diri untuk bersaat teduh. Lalu juga kita mendisiplinkan diri dengan sungguh-sungguh untuk mencari hadirat Tuhan. Ya, itu ibu-ibu. Satu teladan atau satu tindakan menguasai diri dalam hadirat Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk yang demikian, ya. Lalu ayatnya yang kemudian di sana dikatakan yang kedua, jadilah tenang, ya. Kita sudah tahu kalau kita mengalami segala sesuatu, kita bisa menguasai diri dalam arti kata tidak emosi, ya, ibu-ibu. Kita bisa mengontrol diri, maka pastinya kita akan merasakan satu
satu ketenangan yang begitu heran yang boleh kita rasakan ya. Jadi yang kedua, kita harus tenang. Kalau kita bisa menguasai diri, pasti kita akan tenang. Walau hari-hari ini ibu-ibu tidak ada pilihan lain selain kita mendekatkan diri, kita menguasai diri kita, ya kita kuasai diri kita dalam arti kata kita harus dengan tindakan mendisiplinkan diri, mencari hadirat Tuhan setiap saat, ya. Hari-hari ini tentu saja ya kita banyak mengalami pergumulan ya. Saya pribadi mengalami pergumulan, badai persoalan ya, yang sulit sekalipun. Tetapi menjadi pengalaman saya ibu-ibu, kalau saya bisa kuasai diri dalam hadirat Tuhan, kita bisa tenang. Ya, maka satu hal, kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu baik. Amin, Bapak Ibu. Kita mau belajar ke arah sana ya ibu-ibu. Maka kita boleh merasakan satu ketenangan yang luar biasa. Satu hadirat Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh menomorsatukan Tuhan, kita boleh mendisiplinkan diri kita untuk mencari dalam hadirat Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga di dalam ayat selanjutnya ya, di sana dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Ya ibu-ibu, kalau kita sudah menguasai diri, kita sudah pastinya kita merasa tenang ya ibu-ibu, kita bisa tenang, bisa fokus untuk berdoa. Karena kita tahu ya di dalam ayat Alkitab ya, karena doa orang yang benar besar kuasanya ya. Jadi ibu-ibu, sharing kita saat ini di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 ini sangat-sangat memberkati saya, sehingga saya saat ini boleh membagikan pada Bapak Ibu bahwa apapun yang Tuhan izinkan, persoalan, pergumulan, kita mau kuasai diri supaya kita boleh menjadi tenang dan kita boleh fokus, kita bisa fokus berdoa. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Gembala. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Ya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Kalau kita dibawa masuk langsung dalam suatu pengalaman, pasti Tuhan itu benar-benar luar biasa. Untuk apa yang dibilang sama Ibu Eni ya, Ibu Yanto, betul memang Tuhan tuh selalu membuat kita mengerti. Tuhan nggak pernah membuat kita nggak mengerti. Apa yang sudah Dia rancangkan pada kita hari ini sudah diatur sempurna sama Tuhan. Apa yang terjadi sama keluarga Ibu Yanto melalui pengalaman pribadinya, Ibu Retno, Ibu siapapun, Ibu Sulis, Ibu Evani, Ibu Ida, Ibu Agnes, maksud saya sendiri di sini, memang semuanya seperti kok begini ya Tuhan, tapi ternyata ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita dapat menguasai diri, supaya kita dapat belajar untuk mendisiplinkan diri, menjadi tenang, supaya kita tetap dapat berdoa apapun kondisi kita, apapun masalah kita, apapun kesusahan kita. Itu luar biasa yang Tuhan berikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Ibu Eni, kiranya menjadi kekuatan secara pribadi semua dan bagi kita semua yang mendengarkan. Baik, kita dengan doa syafaat. Di sini saya minta tolong Ibu Diah, Ibu Sus ya, Ibu Sus, Ibu untuk dapat
bagi bangsa dan negara kita, kiranya segera dipulihkan. Tadi pagi sempat mendengar berita kalau katanya vaksinnya sudah ditemukan, ya berdoalah supaya vaksin itu betul adanya, kiranya kita semua bisa kembali normal sedia kala. Lalu kemudian saya minta Evani di sini, Bu Evani, berdoa bagi gereja kita. Tadi sempat mendengar berita yang baik, kiranya dapat beribadah lagi di minggu ini atau mungkin secepatnya ya, tapi tadi sudah mendapatkan kabar yang baik. Didoakan supaya semuanya lancar dan kita dapat beribadah offline kembali. Lalu untuk jemaat juga agar diberikan kesehatan, kekuatan. Terakhir saya yang akan menutup di dalam doa. Mari. Haleluya Yesus. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Bapa yang senantiasa kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Kami sudah Kau pertemukan untuk bisa bersama-sama boleh mengikuti ibadah KW online Tuhan. Terima kasih Bapa, karena ini semua karena kemurahan dan kasih setiamu Tuhan. Kau sudah kumpulkan kami bersama ibu-ibu, terlebih kami sudah menerima sebagian kebenaran firman-Mu Bapa, firman yang sungguh luar biasa pada sore hari ini, firman yang sudah menegur kami, sudah menasihatkan kami, sudah menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami menyadari ya Tuhan, kami belum layak di hadapan Engkau. Kami selalu melakukan dosa dan kesalahan di hadapan-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu ini Bapa, supaya kami boleh Kau terus kuatkan, biar Roh Kudus yang terus memampukan kami, supaya kami boleh menguasai diri kami, dan kami bisa tenang, supaya kami bisa berkomunikasi, kami bisa berdoa kepadamu Tuhan. Itulah suatu wujud Tuhan kasih-Mu terhadap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Ibu Yanto yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati di dalam keluarganya, memberkati di dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi, kesehatan, terlebih Tuhan memberkati di dalam pelayanan Ibu Yanto. Semakin hari semakin heran lagi untuk melayani Engkau Bapa. Dan pada saat ini kami satukan hati kami berdoa Bapa, khususnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa ini, ya Tuhan, kami terus berdoa untuk menyerahkan bangsa kami, khususnya untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden serta Wakil, biar mereka Kau urapi kuasa-Mu, berikan hikmat kebijaksanaan buat mereka, terlebih pemimpin kami pusat sampai bawah. Kami serahkan satu ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berikan hikmat untuk bisa menjalankan tugas-tugas mereka Bapa dengan baik. Bapa, kami serahkan bangsa kami. Kalau bangsa kami selama ini sudah melakukan dosa dan kejahatan di hadapan Engkau ya Bapa, biar Engkau melawat bangsa kami, Engkau menjamah mereka supaya sadar, mereka boleh takut akan mereka Kau ampuni ya Tuhan. Sehingga melalui peristiwa bangsa kami yang saat ini pandemi yang belum berakhir ya Tuhan, kami satukan hati kami biar bangsa ini menjadi normal, bangsa menjadi baik. Untuk itu Tuhan, biar Kau berkati bangsa kami, Kau mengampuni bangsa kami, sehingga melalui peristiwa bangsa kami boleh sadar, boleh kembali ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Dan pada saat ini, dengan situasi sakit penyakit yang belum Kau
hancurkan Tuhan, biar Kau pulihkan, boleh Kau singkirkan di dalam nama Dalam Yesus. nama Dalam nama Yesus. Yesus. Berakhir dalam bangsa kami Tuhan. Haleluya. Bangsa kami bisa menjadi normal kembali. Bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Menjadi bangsa yang damai dan sejahtera ya Tuhan. Kalau berkat ini virus yang vaksin sudah ditemukan Tuhan. Biarlah vaksin ini boleh berguna. Vaksin ini boleh menyembuhkan mereka yang mengalami penderitaan sakit penyakit Tuhan. Biar Kau berkati ya Tuhan. Sehingga para medis yang sedang menjalankan tugas mereka Kau berkati. Para dokter mereka, perawat juga diberkati ya Tuhan. Engkau tahu jerih lelah mereka mengerjakan Tuhan. Kembali Kau berkati setiap mereka. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah Tuhan seruan dan doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami. Kami serahkan ucapan syukur serta doa kami. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama pada ibadah online ini. Kami dari semua jemaat GBT Mojokerto sangat rindu dan berharap bisa beribadah bersama, berkumpul bersama, beribadah di dalam suatu gedung Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah Engkau bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kiranya Engkau memberikan kesempatan ini dan mengabulkan doa-doa kami Tuhan. Kami ingin berkumpul bersama Tuhan. Ya Tuhan, berilah kesehatan juga untuk semua jemaat GBT Mojokerto, supaya kami bisa berkumpul bersama, sehingga pada minggu besok mungkin kami bisa beribadah bersama Tuhan. Amin. Walaupun Engkau masih belum mengizinkan Tuhan, mungkin 2 minggu lagi kami masih bisa beribadah lagi Tuhan. Ya Tuhan, besar sekali harapan kami Tuhan untuk berkumpul bersama, untuk menyembah Engkau Tuhan dan memuji nama-Mu. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik bagi kami. Tuhan selalu berkemurahan bagi kami. Ya, Kami mengucap syukur apa yang Engkau berikan bagi kami. Untuk firman yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami hari ini Terima lewat kasih. Ibu Eni Pangestuti. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan Ibu Eni, Haleluya. Tuhan yang pergumulan keluarganya, dan Tuhan yang akan segera melawat. Engkau yang Amin. Engkau juga yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Karena Amin. rahmat-Mu selalu yang terbaik yang berikan kami. Berkati Yanto dengan keluarganya, beserta dengan anak, mantu, cucu. Semuanya Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati dengan limpah, agar apa yang Amin. diberikan dapat terus memuliakan nama-Mu, menjadi Haleluya. Terima kasih Tuhan, juga kami Terima kasih. Ibu Retno yang telah memimpin kami puji-pujian yang sangat indah. Waktu Engkau adalah waktu yang terbaik. Amin. Ini kami tidak dapat melihatnya, tapi ketika Engkau yang punya waktu, dan ketika waktu itu tiba, kami percaya Tuhan, Engkau pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, kami Terima kasih ya Pak. ibadah online pada hari ini. Terima kasih. Ada pada kami hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua dengan kuasa yang daripada Engkau. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan ketenangan Haleluya. kepada kami ibu-ibu, supaya kami dapat dengan baik memimpin keluarga kami, agar semuanya berada di dalam jalan yang Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, kiranya cepatnya kami dapat memulai ibadah offline kembali. Hendakmu saja yang terjadi Tuhan, karena waktu Engkau selalu yang terbaik. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan, kiranya Engkau kumpulkan di ibadah-ibadah depan dengan anggota yang lebih banyak lagi daripada hari ini, tapi hanya Engkau tahu hati, Engkau yang hanya tahu
pikiran, dan apapun yang kami lakukan, kiranya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Inilah ibadah kami pada sore malam hari ini, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan.